Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil perencanaan penambahan sarana angkutan KRL lintas Solo Jogja. Yang pertama, perkenalkan nama saya Tarni Madia Audia dengan nomor NIT 20204236 bersama rekan saya. Taruna Madya Rizky Satrio Wibowo dengan NIT 2024139. Baik, langsung saja ada latar belakang perencanaan angkutan KRL lintas Jogja. Latar belakang KRL Yogyakarta Solo adalah kereta rel listrik yang beroperasi dalam jarak dekat menghubungkan kota-kota besar dengan kota-kota kecil di sekitarnya atau dua kota yang berdekatan. KRL Jogja Solo merupakan sarana transportasi utama bagi masyarakat, khususnya di Solo untuk melakukan kegiatan transportasi rutin setiap harinya. Kereta rel listrik adalah kereta yang ramah lingkungan karena menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Selain ramah lingkungan, KRL juga memiliki banyak keunggulan dibanding dengan kereta diesel biasa atau KRDE, diantaranya dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, harganya terjangkau, dan tidak perlu mengantri membeli tiket. Waktu tempuh KRL Jogja Solo juga lebih efisien. Untuk satu kali perjalanan membutuhkan waktu 68 menit dan berhenti di 11 titik stasiun. Next. Yang pertama ada pengumpulan data. Di sini peta wilayah terdapat 11 kecamatan yang menjadi wilayah studi penelitian. Di sini kami meringkas menjadi 5 zona, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten atau Kota Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Next. Yang kedua, data wilayah studi. Di sini kami pembagian zona ada 5, bisa dilihat sendiri. Ada terbagi 5 zona: Stasiun Jogja, Stasiun Lempuyangan, zona 2 Stasiun Maguwo, zona ketiga Stasiun Prambanan, Stasiun Slowot, Stasiun Klaten, Stasiun Ceper, Stasiun Delanggu, zona keempat Stasiun Gawok, zona 5 Stasiun Purwosari, dan Stasiun Solo Balapan. Next. Yang ketiga, data geografis. Bisa sendiri, zona 1 itu Kota Yogyakarta yang terdiri dari yang pertama Kecamatan Gedung Tengen, dari 14 kecamatan di wilayah Yogyakarta. Yang kedua adalah Kecamatan Danurejan atau Stasiun Lempuyangan. Letak geografisnya itu utara berbatasan dengan Kecamatan Gendokuman, timur berbatasan dengan Kecamatan Kusuman, selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedung Manan, dan barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tengan. Nah, di sini juga Kecamatan Hujan dibagi dengan luas wilayah kecamatan. Ada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Suryajan, Kelurahan Tegal Panggung, dan Kelurahan Bau Sasaran. Next. Yang kedua ada zona 2 di Kabupaten atau Kota Sleman. Itu yang pertama ada Kota Depok dengan letak geografis batas wilayahnya utara Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dengan timur Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, barat Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Next. Yang ketiga zona 3, Klaten, yang ada Kecamatan Prambanan, ada Kecamatan Jagonalan. Next.
Yang ada Kecamatan Klaten Tengah dan luas kabupaten mencapai 655,5 km. Yang keempat, Kecamatan Ceper di Stasiun Ceper. Next. Yang kelima ada Kecamatan Delanggu, yakni Stasiun Delanggu. Next. Yang keempat ada zona 4 Sukoharjo, ada Kecamatan Gata atau Stasiun Gawok yang terletak di antara 6 kabupaten kota, yaitu utara berbatasan dengan Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, selatan berbatasan dengan Kabupaten Next. Yang kelima ada zona 5 atau di Kota Solo. Yang pertama ada Kecamatan Laweyan atau Stasiun Sari, yang kedua Kecamatan Banjarsari, Stasiun Solo Balapan. Next. Yang keempat ada land use. Nah, di sini bisa zona Z. Zona Z itu tata guna lahannya untuk pemukiman, pendidikan, perdagangan, perkoaan, kesehatan, dan transportasi. Yang pertama di sini kita bisa lihat land use zona 1 Kecamatan Kentengan atau Stasiun Tugu Jakarta, Kecamatan Gendung Kusuman atau Stasiun Lempuyangan. Next. Di sini bisa kita lihat zona tata guna lahan untuk pemukiman, pendidikan, perdagangan, wisata, olahraga, dan tempat ibadah. Yang ketiga ada Kecamatan Depok untuk Maguwo. Yang ketiga ada zona 3 tata guna lahan untuk pemukiman, pendidikan, perdagangan, pertokoan. Di sini bisa kita lihat Kecamatan Prambanan untuk Stasiun Prambanan, Kecamatan Jagonalan untuk Stasiun Serowot, dan Kecamatan Klaten Tengah untuk Stasiun Klaten. Next. Di sini ada zona 3 tata guna lahan untuk pemukiman, pendidikan, perdagangan, pertokoan, Kecamatan Ceper untuk Stasiun Ceper, Kecamatan Delanggu untuk Stasiun Delanggu. Next. Zona keempat ada tata guna lahan pemukiman, pendidikan, perdagangan, dan pertokoan. Di sini ada Kecamatan Gata atau Stasiun Gawok. Next. Yang kelima ada zona 5 tata guna lahan untuk pemukiman, pendidikan, perdagangan, pertokoan, dan transportasi. Di sini ada Kecamatan Laweyan untuk Stasiun Purwosari dan Kecamatan Banjarsari untuk Stasiun Solo Balapan itu sendiri. Penggunaan lahan di zona 1, zona 2, dan zona 3, zona 4, serta zona 5 di wilayah studi dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut mempengaruhi pergerakan yang ada di wilayah studi. Next.
Yang kelima adalah kuat tarik tiap zona. Kuat tarik tiap zona kami mengambil data sekolah yang ada di setiap zona. Tabel jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan di tiap-tiap zona dapat kita lihat sendiri. Di tabel sini ada jenjang zona 1 sampai 5 SD, SMP, SMA. Next. Jadi di tabel ini kita menjadikan data mencari kendaraan, jumlah perjalanan. Dari jumlah kendaraan dan jumlah perjalanan dapat diketahui grafik perjalanan sepeda motor, grafik perjalanan mobil, dan grafik perjalanan angkutan umum. Dari tiap-tiap zona 1 sampai 5. Next. Dari perhitungan tadi dapat dari zona 1 sampai 5 kuat tariknya masing-masing kuat tarik 0,4, 1,5, 3,8, 0,7, 3,7 dan dijumlah di hasilnya 10. Dengan hasil ini kuat tarik kita dapatkan hasil dari regresi zona trip production dan trip attraction. Jadi masing-masing sepeda motor, mobil, dan angkutan umum. Next. Selanjutnya, model matriks asal tujuan dengan analogi. Yang pertama, kami menggunakan sepeda motor model uniform. Dapat dilihat dari sini, uniform sudah cukup hanya iterasi 1, jumlah EI 1. Next. Yang kedua, menggunakan model average dengan moda sepeda motor. Dapat dilihat dari iterasi kami dengan model average menggunakan dari iterasi 1 belum cukup karena hasil belum sempurna, yakni 1. Alhasil kita menemukan sampai iterasi 7, jumlah EI itu 1 dan EJ itu 1. Next. Ketika ada model fratar dengan menggunakan moda sepeda motor, dapat dilihat dari sini kami mencapai iterasi cukup hanya 1 karena EI alhasil 1 dan EJ 1. Next. Selanjutnya ada model furnace dengan moda sepeda motor. Dapat dilihat dari sini, kami juga hanya cukup untuk 2 iterasi saja karena di 2 iterasi ini kami sudah menemukan EI jumlahnya 1 dan EJ 1. Next. Selanjutnya dengan menggunakan model Detroit dengan moda sepeda motor, dapat dilihat dari sini kami menggunakan model Detroit sampai iterasi keempat. Iterasi keempat kita sudah menemukan EI jumlah 1 dan EJ jumlahnya 1. Next. Selanjutnya untuk model matriks asal tujuan alat transportasi mobil.
pertama ada model uniform. Di sini pada iterasi pertama sudah ditemukan EI1. Yang kedua model average. Untuk model average ini butuh iterasi keempat untuk mencapai EI dan EJ mendekati 1. Selanjutnya model flutter dibutuhkan hanya iterasi pertama untuk EJ dan EI mendekati 1. Selanjutnya ada model furnace, di mana di sini hanya butuh iterasi kelima untuk membuat EI dan EJ dapat memiliki hasil mendekati 1. Selanjutnya ada model Detroit. Untuk model Detroit ini butuh iterasi hingga ke-13 agar hasilnya dapat mendekati 1. Selanjutnya ada model matriks asal tujuan angkutan umum untuk analogi. Yang pertama ada model uniform. Di sini untuk angkutan umum hanya butuh iterasi pertama untuk mendapatkan EI yang memiliki hasil 1. Untuk yang kedua ada model average, di mana di sini butuh hingga iterasi ke-8 untuk mencapai EI dan EJ yang memiliki hasil mendekati 1. Selanjutnya ada model flutter. Di sini hanya butuh iterasi pertama agar EI-nya 1 dan EJ-nya mendekati 1. Dan model furnace. Di sini model furnace hanya butuh iterasi 4 ke bawah untuk mendapatkan EJ1 dan EI mendekati 1. Dan yang terakhir ada model Detroit, di mana pada iterasi kedua sudah kami putuskan untuk berhenti karena hasil yang diperoleh menurut kami sudah cukup untuk dihentikan. Selanjutnya ada perhitungan matriks asal tujuan dengan gravity synthesis model. Untuk yang pertama adalah model UCGR, di mana kami di sini menggunakan waktu sebagai alat bantu perhitungan kami. Waktu di sini adalah waktu tempuh antara zona asal dan zona tujuan. Zona asal ke zona tujuan. Di sini UCGR untuk sepeda motor dapat kita lihat bahwa kami menggunakan iterasi hingga iterasi ke-20 untuk dapat mencapai hasil EI dan EJ mendekati 1. Selanjutnya untuk mobil juga sama, butuh iterasi ke-20 agar EI dan EJ dapat mencapai hasil 1 atau mendekati 1. Dan untuk angkutan umum sendiri butuh hanya iterasi ke-16 agar EI atau EJ dapat mendekati 1. Selanjutnya untuk perhitungan matriks asal tujuan dengan gravity synthesis model yang model PCGR. Di sini kami menggunakan waktu juga, yaitu yang pertama ada sepeda motor. Untuk perhitungan iterasi sepeda motor ini kami menggunakan metode flutter, di mana pada iterasi ke-19 atau iterasi terakhir ini EI dan EJ sudah mencapai hasil 1. Selanjutnya untuk perhitungan yang mobil butuh hingga iterasi ke-30 agar EI dan EJ dapat mencapai hasil 1. Selanjutnya ada angkutan umum. Di sini angkutan umum hanya butuh 14 iterasi agar EI dan EJ
dapat mendekati hasil 1. Selanjutnya, gravity synthesis model yang model ACGR. Di sini untuk sepeda motor butuh iterasi ke-18 agar EJ dan EI dapat mencapai hasil 1. Dan untuk mobil butuh hanya iterasi ke-10 agar EI dan EJ dapat mendekati hasil 1. Selanjutnya untuk ACGR ini untuk yang angkutan umum butuh iterasi ke-16 untuk EI dan EJ mendekati nilai 1. Selanjutnya untuk yang perhitungan DCGR. Di sini untuk yang sepeda motor kami melakukan pengulangan hingga ke 128 karena telah kami lakukan perhitungan pengulangan hingga 3000 tetapi tidak ada yang memiliki nilai yang sama, sehingga yang kelompok kami ambil di sini adalah yang angkanya sebelum ada huruf E-nya. Untuk DCGR sepeda motor ini hanya butuh iterasi ke-5 untuk mencapai nilai 1. Dan untuk mobil sendiri di sini hanya terdapat iterasi hingga ke 35 iterasi untuk dapat EI dan EJ mendekati nilai 1 atau sama dengan 1. Selanjutnya untuk yang angkutan umum hanya butuh 15 iterasi untuk EJ dan EI dapat mendekati nilai 1. Selanjutnya moda choice atau pemilihan moda. Pemilihan moda adalah suatu proses memisahkan perjalanan orang untuk memahami hubungan antara moda dengan suatu faktor yang mempengaruhi pemilihan moda lainnya. Penelitian ini bertujuan membangun model diskrit untuk memprediksi moda transportasi yang dipilih untuk perjalanan tujuan. Untuk mencari pemilihan moda, metode analisis yang digunakan adalah regresi logit biner atau menggunakan analisis regresi logistik. Di mana di sini yang pertama kali kami lakukan adalah uji Chi-square. Uji Chi-square di sini adalah untuk menguji apakah ada hubungan antara dua kelompok atau variabel yang telah dikategorisasikan. Di sini hipotesis yang kami gunakan adalah H0 tidak ada hubungan antara minat pemilihan moda dengan usia, dan H1 adalah ada hubungan antara minat pemilihan moda dengan usia. Derajat signifikan yang kami gunakan adalah 5% atau 0,05, di mana di sini terdapat gambar hasil dari SPSS yang menunjukkan bahwa dari hasil SPSS tersebut menyatakan bahwa nilainya adalah 0,00, yang berarti H0 ditolak karena di bawah dari derajat signifikan yang kami tetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel usia terdapat hubungan terhadap minat pemilihan moda. Dengan demikian, variabel umur layak digunakan sebagai variabel independen di dalam regresi logit biner. Selanjutnya, di sini ada variabel pendapatan di mana H0 tidak ada hubungan dan H1 ada hubungan. Di sini hasil yang kami dapat dari SPSS juga sama, yaitu 0,00, yang mana hasil tersebut kurang dari derajat signifikan yang kami tetapkan, maka H0 ditolak. Maka variabel pendapat terdapat hubungan terhadap minat pemilihan moda, di mana variabel pendapatan ini layak digunakan sebagai variabel independen dalam regresi logit biner. Dan
Di sini ada interpretasi regresi longitudinal. Di sini dapat kita lihat hasil yang kami dapatkan dari perhitungan SPSS, di mana hasil output SPSS di atas memberikan informasi tentang jumlah kasus yang dianalisa dalam penelitian ini. Ada sebanyak 109 kasus, di mana kasus yang dianalisis ini menunjukkan 0 missing case, di mana tidak ada kasus yang terlewatkan dalam perhitungan di SPSS ini. Selanjutnya, di sini kami juga terdapat hasil di mana di sini dependent variable encoding, yaitu 1 itu untuk ya dan 0 itu untuk tidak. Jadi berdasarkan hasil output memberikan informasi menunjukkan kategori variabel dependent, di mana 0 itu untuk tidak minat naik KRL dan 1 itu untuk minat naik KRL. Di sini ada omnibus test of model coefficient, di mana kami membuat hipotesis H0, yaitu variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen, dan H1 adalah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Derajat signifikan yang kami gunakan adalah 5%, di mana hasil dari SPSS yang kami telah ujikan yaitu nilai chi-square sebesar 3,258 dengan DF3, dan berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai sig model sebesar 0,354, sehingga di sini H0 diterima karena nilai tersebut lebih besar dari derajat signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa umur, pendapatan, dan pekerjaan yang merupakan variabel kami itu tidak berpengaruh terhadap minat naik KA. Di sini kami juga menguji WALT. Yang pertama adalah uji WALT dari usia, di mana uji WALT itu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Dari hasil yang telah kami ujikan dapat diketahui bahwa diperoleh nilai WALT sebesar 0,150 dengan nilai sig 0,699 dari tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yaitu variabel pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat naik KA. Selanjutnya uji WALT pendapatan juga sama, bahwa di sini H0 diterima sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat naik KA. Dan di sini terdapat uji nilai Hosmer dan Lemeshow, di mana jika nilai Hosmer dan Lemeshow itu kurang dari sama dengan 0,1, artinya ada perbedaan signifikan antara model dengan observasinya, sehingga Godness fit tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Dan B, di sini jika nilai Hosmer dan Lemeshow lebih besar daripada 0,1, artinya model mampu memprediksikan nilai observasinya, atau dapat dikatakan bahwa model diterima karena cocok dengan data observasinya. Nilai chi-square sebesar 16,126 dengan sig sebesar 0,041. Berdasarkan hasil tersebut, nilai sig lebih besar dari alfa yang kami tetapkan, maka model disimpulkan mampu memprediksi nilai observasi, atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Dan di sini ada uji yang terakhir yang kami lakukan, yaitu uji multikolinearitas, di mana hasil uji yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Uji klasik yang digunakan adalah uji multikolinearitas yang di atas ini. Karena uji hipotesis menggunakan regresi logistik, model regresi yang baik adalah
dengan tidak adanya gejala yang kuat di antara variabel bebasnya. Nilai FIV dari hasil output SPSS tersebut menunjukkan angka di sekitar 2 atau nilai FIV lebih kecil daripada 10. Selain itu, besar nilai tolerans lebih kecil dari 0,01, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya, dapat disimpulkan kesimpulan yang dapat kami simpulkan sebagai kelompok terhadap perencanaan penambahan sarana KRL yang telah kami hitung dan juga kami uji, bahwa dari perhitungan awal sampai dengan akhir, di mana dari hasil-hasil SPSS tersebut dapat kami interpretasikan bahwa variabel-variabel usia, pekerjaan, dan pendapatan yang telah kami ujikan tadi tidak memiliki pengaruh terhadap minat para responden untuk menaiki KRL, dan juga mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi kami dan juga peneliti selanjutnya maupun bagi pihak operator di sana untuk dapat menggunakan hasil perhitungan kami sebagai kajian dalam melakukan penambahan sarana KRL di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Taruna Madya Rizky Satria Wibowo dan Taruni Madya Oksana Audea izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.